apa hari Rabu dan Kamis ya, dan juga persiapan dengan perkuliahan ya. Nah, kegiatan ini ya nanti mohon untuk mahasiswa baru dicermati karena ya kegiatan ini sangat penting apalagi Mas ya kalian itu kan belum tahu apa eh, persiapan ya persiapan nanti untuk pakaian kami seperti apa ya untuk pakaian seperti apa ya terus juga nanti saat perkuliahan nanti kelasnya di mana dan sebagainya nah itu nanti akan dijelaskan ya ya nah untuk PKKMB nanti ya nanti akan dijelaskan oleh Pak Rikil ya bagaimana terkait apa terkait eh, persyaratan-persyaratannya ya nanti harus bawa apa dan sebagainya ya nanti untuk bagian pendidikan nanti akan dijelaskan oleh Pak Apip ya karena tepat di semester ini ya kita akan ganti kurikulum ya sudah berganti kurikulum ya yang berbasis OBE jadi nanti kalian ke semester 2 yang kakak kelas kalian nah nanti akan berbeda kurikulumnya. Jadi nanti angkatan kalian adalah merupakan angkatan pertama yang akan kita implementasikan kurikulum berbasis OBE itu ya. Nah, terus ya nanti mohon Pak Rikil dijelaskan tata tertib sebagai mahasiswa etika mahasiswa bagaimana di wilayah kampus ya seperti apa ya terutama jangan sampai tidak bagus etikanya ataupun yang bikin keributan-keributan dan sebagainya ya karena nanti saat PKKMB ya, seluruh jajaran-jajaran rektorat ya itu akan hadir ya di 2 hari tersebut ya nanti 2 hari tersebut kapan untuk reguler A reguler B-nya dan kapan untuk reguler C-nya karena nanti kita PKKMB tersebut akan dibuat menjadi 2 sesi ya akan dibagi ya jadi nanti silakan kalian simak secara baik-baik ya jangan sampai nanti kalian salah sesi gitu ya salah sesi. Nah kebetulan kita di prodi apa ada di sesi kedua atau setelah jam istirahat ya yaitu jam 1 ya nanti untuk kapan harus hadir di area kampus dan sebagainya akan dijelaskan oleh Pak Riki Lamri sebagai dosen kemahasiswaan Prodi Sistem Komputer ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di keluarga besar Prodi Sistem Komputer. Ya mohon nanti bisa ikuti apa yang sudah disampaikan oleh tim-tim narasumber nanti ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Asep Suryadi atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu sesi penyampaian materi oleh narasumber pertama kita kepada Bapak Rikil Amri SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Suara Waalaikumsalam. saya terdengar? Terdengar, dengar. Woi, sayang. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kaprodi Sistem Komputer dan yang terhormat Bapak Ibu dosen Sistem Komputer yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh, tadi sudah disampaikan oleh moderator dan juga disampaikan oleh Prodi Sistem Komputer bahwa teori hari ini kita akan sosialisasi terkait PKKMB, kode etik dan juga pengajaran dari bidang kemahasiswaan. Belum Bapak mulai, Bapak minta tolong terlebih dahulu teman-teman Himasikom
Mahasiswa yang nyoret-nyoret layar, tolong dikondisikan. Dan juga mahasiswa yang dibuka suaranya atau tidak di-unmute, tolong dikondisikan juga. Moderator minta tolong pengurus Himasikom dijadikan co-host supaya bisa mengkondisikan teman-teman mahasiswa baru. Baik, ini adalah kerangka acuan kegiatan PKKMB semester Gasal 2026-2027. Ini teman-teman juga sudah di-share di grup, tentunya teman-teman sudah membaca surat pengantar dari kerangka acuan kegiatan PKKMB. PKKMB merupakan kegiatan wajib yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi untuk membantu mahasiswa baru beradaptasi dengan lingkungan kampus. Kehidupan di perguruan tinggi memiliki dinamika yang berbeda dibandingkan dengan pendidikan sebelumnya. Oleh karena itu, mahasiswa baru perlu diberikan pemahaman yang menyeluruh, mengenal sistem akademik, budaya kampus, serta hak dan kewajiban mereka sebagai bagian dari komunitas akademik. Ini adalah kerangka acuan kegiatan yang bisa teman-teman baca, mulai dari cover, kata mengantar. Bapak juga tidak menjelaskan keseluruhan, teman-teman bisa baca sendiri. Tentunya nanti akan ada tanya jawab, teman-teman boleh bertanya apapun itu berkaitan dengan PKKMB. Visi misi PKKMB sesuai dengan visi misi Unpad sebagai Universitas Pusat Pengembangan Peradaban yang jaya dalam menyediakan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat luas dijiwai religiusitas dan humanisme. Itu dari visi Universitas Pamulang. Asas pelaksanaan terbuka, demokratis, humanis, religius. Tujuan dari PKKMB menanamkan kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara, serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sesuai dengan 4 pilar kebangsaan. Hasil yang diharapkan, mahasiswa memahami, mengenali lingkungan, struktur organisasi, sistem pembelajaran, dan kemahasiswaan di Universitas Pamulang. Materi dan narasumber. Dari materi narasumber tabel pertama, bahwa PKKMB itu ada 2 sesi. Dari luring dan juga daring. Luring ataupun offline, daring bisa disebut dengan online. Jadi teman-teman yang kemarin di-share bahwa jadwal sistem komputer itu adalah di sesi kedua, tentunya luring itu hadir di tempat sesuai dengan jadwal sistem komputer tersebut. Ini tema PKKMB bersama Unpad mewujudkan generasi berkarakter sebagai penggerak peradaban yang jaya, berlandaskan religiusitas dan humanisme. Peserta PKKMB ini adalah mahasiswa baru Universitas Pamulang semester Gasal tahun akademik 2026-2027 dengan kewajiban mengikuti PKKMB luring dan daring. Jadi wajib offline dan online untuk mahasiswa baru. Yang kedua, peserta ada juga mahasiswa lama. Mahasiswa lama ini adalah mahasiswa yang kemarin sudah mengikuti perkuliahan. Bisa disebut semester 2, semester 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang belum mengikuti PKKMB dengan kewajiban mengikuti PKKMB daring. Jadi nanti peserta PKKMB di sistem komputer di Zoom ini juga bukan hanya semester 1, tapi ada semester 2, 3, 4, dan lain sebagainya yang memang belum mengikuti PKKMB di tahun-tahun sebelumnya atau masih saat jadi mahasiswa baru. Kalau mahasiswa baru itu luring dan daring. Yang pertama, luring, metode pelaksanaan secara offline. Mahasiswa melakukan registrasi kehadiran menggunakan KTM. Nah, ini KTM yang penting, teman-teman. Kalau belum mempunyai KTM atau membuat KTM, segera datang ke kampus sebelum pelaksanaan PKKMB. Karena ketika pelaksanaan PKKMB, pastinya makin penuh juga kalau ada mahasiswa yang belum membuat KTM. Pak, bagaimana ketika PKKMB? Sekaligus bayaran, ambil almet, dan membuat KTM? Bisa, sama. Yang terpenting, teman-teman, sebelum mulai PKKMB kan duhur. Berarti kalau teman-teman mau mengambil di hari yang sama, ketika PKKMB datang pagi-pagi. Bagaimana Pak kalau mau cari aman sebelum PKKMB teman-teman sudah membuat KTM? KTM kartu tanda mahasiswa. Kalau teman-teman belum membuat KTM, maka teman-teman tidak bisa menjadi peserta PKKMB. Karena saat PKKMB teman-teman itu di-scan barcode-nya di KTM tersebut. Yang kedua, mahasiswa mengikuti PKM luring dengan seksama dan penuh tanggung jawab sesuai dengan tata tertib lampiran 3.
susunan acara. Mahasiswa meninggalkan kegiatan PKKM dengan tertib sebagai syarat mahasiswa baru untuk mengikuti PKKMB daring. Nah, ini berkaitan sebelum membahas PKKMB daring, Bapak bahas PKKMB luring. PKKMB luring ataupun offline itu wajib bagi mahasiswa baru. Oke, mungkin ada kendala jaringan ya teman-teman. Kita tunggu Pak Rikilnya join kembali bersama kita. Jaringan ngelek. Siap, jaringan ngelag. Sudah Parah goblok. login lagi. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, PKKMB daring. Nah, setelah mengikuti PKKMB offline, teman-teman mengikuti PKKMB daring. Caranya, mahasiswa melakukan login pada sistem PKKMB melalui laman mentari.unpam.ac.id. Mahasiswa menyelesaikan semua aktivitas PKKMB, mulai dari memperhatikan tayangan-tayangan materi berbentuk video, mengerjakan tes setiap hari, dan yang ketiga, mahasiswa mengisi survei kepuasan PKKMB. Jadwal dan tempat kegiatan. Ini untuk Tangerang Selatan, nomor 5. Ini juga sama PIC-nya untuk di kampus Kota Tangerang Selatan. Kita buka di kampus Kota Serang. Nah, kemarin kita sudah di-share bahwa jadwal sistem komputer itu di sesi 2. Berarti kalau di sesi 2, kita lihat mulai di tabel 9, susunan acara kampus PKKMB Kampus Kota Serang, sesi kedua. Mulai dari 12.30 sampai 13.05 itu sudah registrasi. Dan 13 mulai acara pembukaan, susunan acaranya sudah tertera dari sambutan-sambutan, materi-materi, materi 1 akademik oleh LP3, materi kedua keuangan, materi ketiga Satgas PPKPT, dan juga keempat, kelima penutup sampai 16.35. Kemarin sudah di-share juga jadwalnya untuk reguler A di hari Rabu, reguler B dan CS di hari Kamis. Semua masuknya di jam 13 ataupun 12.30 untuk mahasiswa sistem komputer. PKKMB daring dapat diakses melalui laman mentari.unpam.ac.id. Ini evaluasi dan juga sanksi. Jadi sanksi yang diterapkan untuk pelaksanaan PKKMB ini ada sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat. Jadi ketika teman-teman melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran kode etik ringan, sedang, ataupun berat, maka teman-teman juga akan ada sanksinya. Bisa dibaca dengan jelas. Ini penutup untuk pengenalan kehidupan bagi mahasiswa baru PKKMB. Ini survei kepuasan ikrar mahasiswa. Tata tertib PKKMB luring, wajib 15 menit sebelum kegiatan dimulai untuk registrasi dan pengecekan atribut. Yang kedua, wajib berpakaian rapi, sopan, bersepatu, dan memakai jas alma mater. Jadi teman-teman wajib menggunakan jas alma mater, almet yang teman-teman pakai. Yang tertera, berpakaian rapi. Kalau rapi berarti teman-teman memakai kemeja boleh, batik boleh. Untuk mahasiswa sistem komputer, yang terpenting pakaiannya rapi, sopan, bersepatu. Tidak boleh menggunakan kaos, tidak boleh juga menggunakan celana sobek-sobek. Harus celana yang sopan dan rapi. Peserta wajib membawa perlengkapan yang diperlukan seperti alat tulis, buku, catatan, atau atribut tambahan yang telah diinformasikan. Atribut yang salah satunya kemarin diinformasikan adalah pita. Pita mahasiswa sistem komputer adalah warna abu-abu. Peserta wajib menjaga kebersihan dan ketertiban selama berada di lingkungan kampus
dan lokasi kegiatan. Peserta wajib mematuhi instruksi dari panitia, pembicara, dan petugas keamanan. Ini adalah tata tertib PKKMB daring. Peserta wajib menyelesaikan aktivitas PKKMB daring, memperhatikan tayangan, mengerjakan tes, mengunggah link tugas pembuatan video, bangga menjadi mahasiswa Unpam. Jadi buat video, teman-teman, nanti linknya diupload di PKKMB daring. Mengisi survei kepesertaan terhadap PKKMB. Panduan penugasan opsional unggah video. Ini tugasnya, tema dari video tersebut adalah bangga menjadi mahasiswa Unpam. Durasinya kurang lebih 1 menit, isi kontennya nama, asal daerah, prodi, dan juga kalimat ungkapan rasa bangga menjadi mahasiswa Unpam. Kriteria unggah boleh di YouTube, boleh di Instagram, boleh di TikTok. Judul videonya tertera dan deskripsi videonya juga sudah tertera. Tagline ataupun hashtag video juga sudah tertera. Mekanisme pengumpulan nanti ini adalah untuk pembuatan PKKMB daring. Link video tersebut nanti di-upload di sistem mentari.unpam.ac.id. Batas pengumpulan PKKMB daring adalah 19 September. Nah, ini untuk kampus Kota Tangerang Selatan, dan ini adalah daftar prodi per sesi pelaksanaan PKKMB luring Unpam kampus Kota Serang. Sudah tertera, sistem komputer di sini adalah sesi kedua di hari Rabu 19 Agustus untuk reguler A bersama mahasiswa manajemen, administrasi negara, dan ilmu hukum. Begitupun hari Kamis, reguler B dan CS itu juga sesi 2 jam 13 atau 12.30 sudah di kampus beserta mahasiswa manajemen, sistem komputer, administrasi negara, ilmu hukum. Lalu bagaimana Pak? Saya kan reguler A, apakah dia datang juga di hari Kamis? Ya tidak perlu. Hanya hari Rabu, 1 hari itu pun setengah hari. Ataupun sebaliknya, yang reguler B dan CS tidak perlu datang di hari Rabu. Sesuai jadwalnya masing-masing. Kalau reguler A datang di hari Rabu, reguler B dan CS datang di hari Kamis 20 Agustus sesi kedua. Ini adalah jadwal PKKMB. Masih jadwal yang di-share ya. Sedikit Bapak sampaikan juga terkait kode etik. Sudah muncul kode etik. Ini adalah kewajiban mahasiswa. Nanti teman-teman setelah PKKMB sebagai mahasiswa memenuhi kewajiban akademik, administrasi, keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai akademis, mendukung terwujudnya visi misi Universitas Pamulang, menjaga kewibawaan nama baik alma mater. Larangan bagi mahasiswa Unpam. Mahasiswa Unpam dilarang memakai kaos oblong atau tidak berkerah. Mahasiswa Unpam juga tidak boleh memakai celana atau baju yang sobek-sobek. Sarung dan juga sandal itu tidak boleh digunakan di kampus. Topi, rambut panjang atau bercat, anting, kalung, gelang, laki-laki itu tidak boleh dipakai. Ataupun tato dalam kegiatan akademik. Nanti akan ada sanksi kode etiknya. Yang kedua, bagi perempuan tidak memakai baju ketat atau celana ketat, tembus pandang, busana minimal, ataupun bercadar. Yang ketiga, menggunakan sekretariat hima, ini untuk mahasiswa yang memang sudah menjadi himpunan mahasiswa. Melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, dan juga ketertiban kampus. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk mencontek, plagiat, dan praktek perjokian. Merokok di area Universitas Pamulang. Jadi kalau udah masuk ke gedung, area kampus itu tidak boleh. Hanya diperbolehkan di wilayah kantinnya saja. Tidak boleh sampai lewat ke gedung, bahkan ke aula ataupun ke kelas itu sudah tidak boleh merokok. Memalsukan nilai itu juga tidak boleh, merusak sarana prasarana, melibatkan pihak luar. Sanksi-sanksinya teguran lisan tertulis, pembuatan artikel, ganti rugi, dan juga bisa diskorsing. Bahkan kalau itu berkelakuan hukum, tindak pidana bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib. Itu mungkin sosialisasi dari kemahasiswaan. Nanti kita lebih ke tanya jawab. Jika ingin ada yang ditanyakan, silahkan.
Kita cukupkan. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rikil Amri SPD MPD atas pemaparan materinya. Baik, mungkin kita lanjut aja ke pemaparan materi selanjutnya. Nanti untuk sesi diskusi tanya jawab akan dibuka di akhir pemaparan kedua, begitu. Untuk pemaparan selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Apip Rizky Andika STMT. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Sarah Anjani Eskom MCS atas kesempatannya. Saya akan coba share screen. Oke, materi saya sudah terlihat. Oke, baik. Sebelum saya mengucapkan salam, saya meminta kepada calon mahasiswa Prodi Sistem Komputer untuk menyimak dengan baik apa yang dosen-dosennya sampaikan. Karena apa yang kami sampaikan itu merupakan amanat dari kampus kepada Anda semua selaku calon mahasiswa Prodi Sistem Komputer yang hanya disampaikan ketika Anda semester 1. Jadi setelah semester 1 Anda tidak akan menerima ini lagi dan kami anggap dosen-dosen itu Anda sudah paham dengan yang pertama terkait dengan bagaimana Anda berperilaku sebagai mahasiswa, dan yang kedua bagaimana cara melaksanakan proses pembelajaran Anda sebagai mahasiswa. Jadi mohon untuk disimak dengan baik, ini tidak main-main. Oke. Jadi ketika Anda melanggar salah satu aturan yang ada di dalam kampus, maka kami tidak tahu menahu apapun alasan Anda, ya tetap itu namanya salah karena awalnya Anda tidak memperhatikan. Jadi demikian. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat datang pada calon mahasiswa baru Prodi Sistem Komputer. Saya mengatakan masih calon karena Anda belum PKKMB. Kalau udah PKKMB baru Anda sudah resmi disambut di prodi yang luar biasa ini. Oke, saya akan memaparkan tentang sosialisasi akademik dan ketentuan umum mahasiswa semester ganjil tahun ajaran akademik 2026-2027 untuk prodi tercinta kita, Prodi Sistem Komputer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Rizky Andika, biasa dipanggil Pak Afif ya, selaku pengembang bidang pendidikan 1 untuk prodi ini dan dibantu oleh Bapak Aldi Aulia Fatur Rahman yang saat ini berhalangan untuk hadir selaku bidang pendidikan 2. Nah, tugas kami adalah memastikan jalannya proses akademik di prodi ini betul-betul berjalan dengan lancar dengan semestinya dan Anda semua bisa menerima apapun yang diajarkan di prodi ini hingga Anda tamat kuliah nanti. Ya. Oke, baik. Nah, kita masuk yang pertama. Anda itu sudah S1 ya, menempuh masa S1. Ini merupakan masa yang paling penting dalam hidup Anda, di mana masa ini merupakan masa yang sangat berbeda sekali ketika Anda SMA
pesantren, ataupun SMK. Nah, masa S1 itu merupakan masa yang paling panjang setelah menempuh masa pendidikan tinggi, yang notabene-nya Anda akan menjalani kehidupan masa studi selama 4 tahun alias 8 semester. Dan paling lama 7 tahun alias 4 semester kalau Anda banyak masalah. Jadi saya harapkan Anda tidak banyak masalah gini, biar eh, lulus dengan waktu yang tepat. Nah, dan tepat pada waktunya. Nah, jadi begitu ya. Nah, Anda udah melewati masa registrasi. Saya harapkan Anda tidak terlewat masa registrasi karena akan berpengaruh besar terhadap kehadiran Anda di mata kuliah yang diampu oleh dosen-dosen di mata kuliah tersebut. Jadi kalau misalkan ada yang belum registrasi, maka cepat harus diselesaikan registrasinya. Nah, jadi begitu ya. Nah, di masa studi S1, seperti yang saya katakan bahwasanya Anda menempuh dalam waktu 8 semester, yang kita itu sudah dipaketkan per semesternya itu harus mengambil berapa SKS. Jadi dari semester 1 hingga semester 6, itu Anda harus wajib menempuh sebanyak 20 SKS, dan semester 7 menempuh 16 SKS, dan semester 8 adalah 8 SKS. Pak, kalau misalkan tamat lebih cepat daripada itu, boleh nggak, Pak? Tidak bisa. Sayangnya tidak bisa, karena di kampus tercinta kita ini, setiap semester itu sudah ditentukan mata kuliah apa yang harus diambil dan apa yang harus Anda jalani. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, beban belajar di S1 itu adalah 144 SKS. Memang sudah ketentuan dari kampus kita, baik itu masa studi dan berapa banyak SKS yang harus Anda terima hingga tamat kuliah nanti. Jadi begitu ya. Nah, di tahun ajaran semester ini, itu kurikulum kita berbeda dari kurikulum yang ditempuh oleh senior-senior Anda. Nah, nama kurikulum Anda itu adalah OBE. Jadi OBE ini itu fokusnya adalah terkait dengan hasil belajar atau yang kita sebut dengan outcome yang jelas dan yang terukur. Karena kenapa kita ingin mahasiswa itu mencapai kompetensi spesifik yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan nyata. Kita ada di prodi teknologi. Artinya, perkembangan teknologi yang harus Anda terima itu sudah harus sesuai dengan lapangan kerja. Dan skill-nya pun juga harus sesuai dengan lapangan kerja. Nah, ini jauh berbeda dengan apa yang diterapkan di kurikulum sebelumnya. Kita bersyukur, alhamdulillah, Anda masuk di tahun yang tepat. Tapi bukan berarti tahun-tahun sebelumnya itu tidak tepat. Kita akan menyesuaikan. Nah, jadi seperti itu ya. Baik. Nah, Anda sering bertanya sebenarnya lulus dari kampus ini itu mau jadi apa sih? Kita itu udah diatur dan kami para dosen sudah mengatur. Dan pemerintah pun juga sudah mengatur. Nah, bahwasanya selulusan ini itu diarahkan ke bidang teknologi. Dan kita di prodi ini, di kampus ini, itu mengambil lulusan berdasarkan apa yang ada di internasional. Namanya adalah International Standard Classification of Occupation atau yang disingkat dengan ISCO. Kalau orang bahasa Indonesia bilangnya ISCO. Kita itu ada 3 lulusan kita. Yang pertama adalah Perekayasa Sistem dan Teknologi Informasi, lalu kedua yang bidang network, dan yang ketiga adalah Technopreneur. Nah, bidang keahliannya kalau yang pertama itu Anda harus pandai analisis, pandai untuk evaluasi sistem, pandai untuk merancang, pandai untuk mengendalikan baik itu informasi dan tata kelola. Nah, jadi ini lulusan tidak main-main dan sudah diatur di tingkat global atau tingkat dunia. Nah, jadi Anda seharusnya bangga bahwasanya ketika Anda lulus dari sini itu mencapai kemampuan yang sudah standar global. Nah, jadi seperti itu ya.
Apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari adalah rekayasa perangkat lunak dan rekayasa perangkat keras. Nah, rekayasa perangkat lunak Anda udah tahu itu software. Anda ada di era kecerdasan buatan. Anda sudah jauh lebih jago lah dari kami daripada dosen-dosennya. Dan saya harapkan Anda harus pandai-pandai di jurusan ini, pandai berinovasi, pandai untuk merancang, pandai untuk bekerja sama, dan yang terpenting adalah pandai untuk bertanggung jawab. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kerangka kita dalam lulusan S1 itu sudah diatur oleh pemerintah. Pemerintah kita sebenarnya ada bagusnya. Nah, di mana untuk lulusan S1 itu diatur dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau yang disebut dengan KKNI. Nah, jadi dia merupakan kerangka yang menyandingkan dan menyetarakan serta mengintegrasikan sektor pendidikan dan pelatihan serta pengalaman kerja. Nah, di S1 kita itu masuk ke tingkat 6, yang mana notabene-nya tingkat 6 itu merupakan tingkat teknisi atau analis. Makanya tadi kalau misalkan melihat lulusan profil lulusannya itu sudah level teknisi atau analis, bahkan yang lebih tinggi analis ya. Nah, jadi seperti itu. Sedangkan Anda ketika SMA itu hanya di tingkat 2 dan keluar kualifikasi kerjanya hanya sekedar operator. Nah, jadi manfaatkanlah sebaik mungkin kehidupan Anda selama masa kuliah untuk mengupgrade skill sehingga bisa mencapai apa yang Anda inginkan. Oke. Nah, sebenarnya di level 6 itu apa sih yang dituntut dari mahasiswa gitu? Nah, jadi yang pertama, Anda tuh harus pandai menguasai konsep teoritis. Ini ilmu teknologi, ini merupakan jurusan yang tidak main-main gitu loh. Kalau misalkan Anda main-main ketika semester pertama, maka semester kedua dan selanjutnya pun Anda pasti akan main-main. Bukan tidak boleh main-main, tapi bagi-bagi waktunya. Nah, jadi begitu ya. Yang kedua, Anda harus pandai untuk mengaplikasikan. Kita harus pandai berinovasi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berbau dengan komputasi. Dan yang ketiga, Anda harus pandai mengambil keputusan. Anda udah pandai teoritis, Anda udah pandai untuk analis, Anda udah pandai untuk mengaplikasikan, Anda harus mengambil keputusan. Apakah jalan atau framework yang saya terapkan ini sudah benar-benar sesuai enggak untuk permasalahan. Nah, jadi begitu ya. Oke. Nah, kita di kampus itu sebenarnya moda pembelajarannya itu seperti apa? Nah, moda pembelajaran kita itu disebut dengan blended learning atau pembelajaran campuran ya atau bauran. Yang pertama itu yang pertama adalah pembelajaran luring atau tatap muka dan yang kedua adalah pembelajaran daring. Nah, Anda sudah mendaftar di kampus ini itu harus mengikuti kelas reguler apa. Nah, masing-masing reguler itu diatur moda pembelajarannya itu beda-beda. Kalau A dengan B itu persentasenya lebih tinggi yang luring dan kalau C sama C reguler C sama CS itu lebih besar yang daring. Nah, jadi begitu ya. Dan ini diatur semua. Nah, sebenarnya komposisi blended learning ini itu sudah diatur juga di kampus kita yang seperti apa sebenarnya. Nah, nanti Anda akan melihat bahwasannya masing-masing mata kuliah itu terdiri dari berapa SKS, apakah dia 2 SKS, apakah dia 3 SKS, atau 4 SKS. Tapi kalau di jurusan kita hanya terdiri dari 2 SKS dan 3 SKS. Nah, untuk pekan efektif, atau yang disebut dengan minggu ya. Jadi minggu pertama, minggu kedua, dan selanjutnya. Itu disebut dengan pekan. Nah, untuk pekan efektif, satu mata kuliah itu terdiri dari 16 pekan atau 16 minggu. Nah, jadi masing-masing reguler sama pengaturannya, tapi proses pertemuannya itu diatur beda. Nah, kalau yang 2 SKS itu tatap mukanya sebanyak 14 dan 3 SKS sama juga 14 tapi ditambah dengan daring itu sebanyak 7 pertemuan.
Nah, jadi totalnya adalah 21. Nah, begitu juga dengan CS, itu karena tadi 50%, 50%, sedangkan yang dua SKS itu terdiri dari dua, ya, dari dua klasifikasi, ya, 7 SKS luring dan 7 pertemuan daring, dan sedangkan yang 3 SKS itu terdiri dari 7 pertemuan luring dan 14 pertemuan daring. Nah, jadi begitu ya. Nah, durasi setiap pertemuan di kelas itu berlangsung selama 100 menit. Nah, jadi seperti itu. Oh, nah, untuk mata kuliah 3 SKS yang sisanya itu adalah dipelajari lewat LMS atau Learning Management System, ya. Nah, konsep blended learning ini itu juga diatur di rencana pembelajaran semester atau RPS, ya. Nah, jadi di RPS ini pasti akan Anda terima di pertemuan pertama atau minggu pertama perkuliahan. Nah, jadi dosen itu di masing-masing mata kuliah wajib untuk menunjukkan RPS-nya. Nah, RPS dari mata kuliah itu setiap pertemuan atau setiap minggu itu harus belajar apa, ya. Nah, seperti yang Anda lihat di sini, itu terdiri dari pekan atau yang kita sebut dengan minggu, kemudian ini pertemuan, dan jenis pertemuannya apa, dan materinya seperti apa. Nah, ini sebagai contoh, pekan ketiga itu konsepnya adalah luring, berarti Anda wajib untuk datang ke kelas. Nah, sedangkan pekan 4 itu terdiri dari 2 pertemuan. Yang pertama adalah luring atau tatap muka, lalu dilanjut dengan daring. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi 1 minggu itu Anda harus menghadiri 2 pertemuan. Yang pertama adalah luring, dan kemudian Anda pulang ke rumah untuk belajar lagi secara daring lewat LMS. Pak, belajar daringnya lewat Zoom nggak, Pak? Tidak. Kita sudah ada LMS sebagai moda pembelajaran daring yang disebut dengan Mentari. Anda tadi sudah mendengar yang disampaikan oleh Pak Rikil selaku dosen kemahasiswaan. Mentari itu merupakan LMS kita di Universitas Pamulang. Nah, jadi begitu, ya. Nah, LMS kita atau yang disebut dengan Mentari itu fiturnya ada 4. Yang pertama adalah usernya, kedua adalah mata kuliahnya, kemudian aktivitas pembelajarannya, dan yang ketiga adalah nilainya. Nah, jadi begitu, ya. Nah, yang harus Anda kerjakan itu adalah learning activity sama learning report. Jadi yang ketiga dan yang keempat yang harus Anda kerjakan. Nah, ini hukumnya apa, Pak? Wajib. Wajib dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, maka Anda dianggap tidak hadir secara otomatis lewat sistem MyUnpam. Jadi, sangat rugi. Jadi kalau misalkan Anda tidak mengerjakan salah satu dari ini, maka Anda otomatis tidak hadir dan tidak bisa dirubah sama sekali. Nah, jadi begitu, ya. Nah, konten yang ada di dalam Mentari itu ada soal pretest, kemudian modul ajar, video pembelajaran, website, jurnal, forum diskusi, penugasan, soal post-test, dan kuesioner. Nah, ini yang dikotakin itu adalah yang disediakan oleh dosen Anda untuk sebagai media pembelajaran Anda ketika di rumah. Nah, ada yang memberikan modul buka ajar, ada yang langsung memberikan video ajar, atau ada yang memberikan jurnal sebagai bahan baca Anda. Ini sifatnya opsional tergantung dari dosen mata kuliah masing-masing. Jadi kalau misalkan ada dosen yang memberikan modul ajar tapi tidak memberikan video ajar, bagaimana, Pak? Ya, tidak masalah, itu berarti dosennya tidak menyediakan. Nah, jadi seperti itu, ya. Yang wajib Anda kerjakan itu adalah ini, soal pretest, forum diskusi, penugasan, soal post-test, dan kuesioner. Kalau tidak mengerjakan salah satu dari ini, maka Anda dianggap tidak hadir. Nah, jadi begitu, ya. Sedangkan untuk forum diskusi, itu ada punya minimal tanggapan. Nah, jadi ketika dosennya itu memberikan sebuah kasus, itu Anda harus
memberikan 2 kali tanggapan atau 2 kali jawaban. Kalau kurang dari itu bagaimana, Pak? Maka Anda tidak bisa mengerjakan kuesioner. Atau bisa jadi buruknya adalah kehadiran Anda tidak tercatat sama sekali oleh mentari dan tidak tercatat oleh sistem absensi yang dimiliki oleh dosennya dan tidak bisa dirubah ketika udah lewat harinya. Jadi seperti itu ya. Makanya harus hati-hati di sini. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini adalah tampilan mentari kita atau LMS kita. Loginnya adalah login dari MyUnpam Anda. Ya, passwordnya MyUnpam. Nah, jadi ada beberapa kasus di mana mahasiswa tidak bisa login mentari gitu ya kan. Berarti MyUnpamnya juga nggak bisa login. Nah, ini sangat sulit sekali untuk diatur dan Anda harus datang ke lantai 1 menemui bidang TI yang ada di belakang lift. Nah, jadi kalau mau amannya usahakan dipastikan MyUnpamnya login dan mentarinya juga harus login. Jangan dulu ubah-ubah passwordnya. Kalau misalkan Anda rubah-rubah password lalu tidak bisa login, ini akan sangat sulit sekali untuk perbaikannya dan harus menunggu karena mahasiswa kita alhamdulillah banyak dan bukan hanya Anda seorang yang bermasalah harus diurus atau harus diselesaikan. Nah, jadi begitu ya. Nah, untuk waktu perkuliahan untuk reguler A itu diawali di jam 7.10 pagi sekali ya. Tapi kalau dulu saya waktu kuliah mulai jam setengah 7. Jadi ini masih aman lah. Nah, lalu diakhiri di jam 6 sore. Sedangkan reguler B itu dimulai dari jam 18.20 dan diakhiri jam 21.40. Nah, jadi begitu ya. Sedangkan reguler C yang pertama jam pertama itu dimulai dari jam 7.40 dan diakhiri di jam kelima jam 17.40. Nah, jadi setiap jadwal itu sudah ada di kalender akademik dan pembelajaran semester ganjil tahun 2026-2027. Untuk reguler A dan B itu kuliahnya dari hari Senin hingga hari Jumat. Dan reguler C itu reguler CS itu kuliah di hari Sabtu untuk yang luring. Kalau yang daringnya mata kuliah yang daring itu harus dikerjakan mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, jadi begitu ya. Nah, kalender akademik semester ganjil itu sudah tersedia di Mentari. Jadi saya sarankan Anda untuk mendownload dan tempelkan di rumah. Karena kenapa? Itu adalah merupakan acuan Anda selama 1 semester Anda harus ngapain aja gitu loh. Nah, kapan harus UTS, kapan harus UAS. Nah, itu harus Anda tandai dan itu sudah tersedia di Mentari. Jadi tidak ada yang minta-minta ke dosennya, Pak, kalender akademik mana? Baca di Mentari. Ada fiturnya semua. Di-download, ditempelkan di rumah. Jadi tidak ada yang tertinggal terkait dengan pertanggal-tanggalan. Karena dosennya nggak ngurus hanya satu mahasiswa, banyak gitu. Jadi mahasiswa jangan bikin repot. Nah, begitu ya. Anda harus memeriksa ini. Setelah dari Zoom ini, Anda harus periksa apakah MyUnpam Anda sudah bisa login. Kalau misalkan MyUnpamnya sudah bisa login, berarti mentarinya sudah bisa login. Nah, jadi begitu. Nah, pembelajaran ini khusus untuk reguler C. Ya, kapan saya harus daring, kapan saya harus luring. Dilihat. Daring dan luring itu merupakan konsep dari kelompok mata kuliah. Nah, ketika Anda sudah melakukan registrasi, Anda pasti akan bisa mencetak KRS. Nah, dari KRS inilah Anda tahu kelompok mata kuliah yang mana, kapan yang harus tatap muka dulu, lalu dilanjutkan dengan daring, atau mata kuliah mana yang daring dulu lalu dilanjutkan dengan tatap muka.
Nah, sedangkan untuk mata kuliah yang luring dulu, luringnya itu adalah mulai dari pekan ke-1 hingga pekan ke-8 atau minggu ke-1 hingga minggu ke-8. Jadi setelah UTS Anda boleh online. Silakan. Karena CS ini special case Anda adalah orang-orang yang kerja, ya. Sedangkan untuk kelompok 2, kelompok mata kuliah yang kedua itu di minggu pertama hingga minggu ke-8 itu online dulu, silakan bekerja dulu. Nah, sedangkan setelah UTS Anda wajib datang ke kampus. Nah, jadi hari Sabtu Anda harus datang ke kampus, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian di kampus kita itu ada alternatif ya, ketika Anda memiliki halangan. Itu adalah presensi pengganti perkuliahan sebagai alternatif bahwasanya ketika Anda di hari itu tidak bisa memasuki kuliah, Anda bisa masuk ke kelas lainnya. Nah, jadi begitu. Nah, aturannya seperti apa? Misalkan Anda ada di reguler A, itu boleh pindah ke reguler B. Berarti Anda ada di kelas pagi, tapi karena di kelas pagi Anda ada halangan atau Anda ada kegiatan, Anda boleh masuk kelas malam. Nah, atau reguler CS itu pindah ke reguler CK kalau misalkan dia ada halangan di hari itu. Tapi kita nggak ada CK sekarang, yang ada itu hanya CS. Nah, kalau sedangkan reguler CS itu boleh masuk ke reguler A. Tapi reguler A tidak boleh masuk ke kelas 1. Tidak diperbolehkan sama sekali karena reguler CS itu adalah reguler yang diperkhususkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang memiliki pekerjaan. Nah, atau reguler CS itu boleh masuk ke kelas reguler B. Nah, jadi begitu ya. Nah, ini opsional. Boleh Anda hadir. Kalau misalkan Anda bisa hadir di kelas itu, boleh silakan. Atau Anda bisa memberikan tugas pengganti dari dosen pengampu. Itu hak prerogatif dosennya. Jadi kalau dosennya tidak mau tugas pengganti, maka Anda harus hadir. Tapi kalau misalkan dosennya mampu untuk memberikan tugas, maka kerjakan tugas itu. Dan tugas itu dianggap sebagai pembelajaran pertemuan yang Anda itu tidak hadir. Nah, pengajuannya lewat apa? Kita itu udah lewat sistem semua. Nah, jadi tidak ada lewat kertas-kertas. Nah, Anda bisa mengakses di My Unpam ya. Nah, jadi begitu. Nah, ini adalah salah satu contoh presensi pengganti perkuliahan mahasiswa. Jadi di My Unpamnya mahasiswa itu mengajukan dan kemudian saya sebagai validator itu akan memvalidasi Anda itu harus masuk di kelas yang mana. Nah, jadi begitu ya. Nah, kemudian terkait dengan UTS dan UAS. Nah, Anda itu wajib untuk melakukan serta membereskan seluruh urusan-urusan administrasi yang ada di kampus kita. Karena kalau misalkan Anda tidak menyelesaikan itu, yang pertama Anda tidak bisa mencetak kartu ujian, tidak bisa. Anda tidak boleh mengikuti ujian bahkan yang kataan jeleknya lah, Anda tidak boleh mengikuti ujian. Nah, karena kartu ujian merupakan kartu yang wajib untuk dicetak mahasiswa ketika UTS maupun UAS. Karena itu ada bukti tanda tangan dosennya bahwasanya Anda itu sudah ikut ujian. Jadi kalau misalkan Anda nih tiba-tiba, dapat nilai E gitu loh. Lalu ditanya sama dosennya, kamu ikut ujian atau enggak? Tunjukkan kartu ujiannya. Itu buktinya gitu loh. Nah, jadi jangan sampai Anda tidak mencetak kartu ujian karena ini senior-senior Anda cukup bandel semua ini. Kalau misalkan kartu ujiannya nggak ada, lalu dia protes nilainya, maka ketika dosennya minta kartu ujiannya mana, tidak bisa menjawab, ya sayang sekali nilainya E terus lah. Nah, jadi begitu ya. Nah, tapi ada keringanan. Kalau misalkan Anda tidak bisa mengikuti ujian UTS atau UAS, itu ada keringanan. Maka Anda boleh melakukan pengajuan untuk ujian susulan. Gimana caranya? Ya pendaftar
di program studi. Program studi kita ada di lantai 4 ya untuk saat ini. Nah, nggak tahu kalau misalkan pindah lagi ke lantai 7 tiba-tiba. Nah, jadi Anda harus ingat, prodi sistem komputer itu ada di lantai 4. Nah, Anda baca tuh depan pintu yang mana sistem komputer itu. Nah, kemudian Anda wajib untuk membayar 25.000 per mata kuliah dan mengikuti ujian susulan sesuai jadwal. Tapi ini ada catatan bahwasanya Anda boleh mengikuti ujian susulan paling banyak 4 mata kuliah. Ini dikarenakan demi kejujuran serta integritas dari ujian tersebut. Jadi, kalau misalkan tidak bisa juga, maka kalau misalkan nih Anda masuk ke kelas CS, Anda ada di regular CS, Anda bekerja, maka Anda wajib untuk melampirkan bukti Anda bekerja di hari UTS tersebut. Sehingga Anda tidak bisa mengikuti semua mata kuliah untuk ujian UTS dan ditandatangani oleh supervisor Anda. Nah, kalau misalkan Anda di reguler A tidak bisa mengikuti ujian, mengikuti ujian lebih dari 4, maka Anda harus juga melampirkan bukti bahwasannya Anda tidak bisa mengikuti ujian karena di alasan yang bisa diterima. Contoh misalkan kemalangan, bencana alam. Kalau misalkan alasannya, mending ujian susulan aja lah biar dapat nilainya bagus. Nah, lumayan 25.000 ini tidak dibenarkan dan tidak akan kami terima. Dan Anda otomatis akan mendapatkan nilai yang paling rendah. Karena ini sudah mengganggu integritas dari ujian tersebut. Ya. Nah, selama masa Anda kuliah, itu penilaian akhir MK secara default itu terdiri dari 5% kuis, kemudian 50% hasil proyek atau hasil partisipatif, 20% UTS, dan 25% UAS. Nah, ini merupakan detail dari penilaian secara default yang terdiri dari mata kuliah yang berjalan di kurikulum OBE. Nah, kalau misalkan kehadiran gimana, Pak? Banyak yang sering ngomong begitu. Kehadiran apakah ada nilainya atau tidak? Nah, sayang sekali nggak ada. Jadi terserah Anda mau hadir nggak hadir, mah bukan urusan dosen, ya kan? Kalau kalian mau hadir, silakan hadir. Nggak mau kuliah, ya silakan nggak mau kuliah. Tapi ada ketentuan atau catatan yang paling penting, bahwasanya kehadiran itu tetap jadi syarat kelulusan dari mata kuliah tersebut. Jadi Anda wajib memenuhi setidaknya adalah 75% dari pertemuan mata kuliah. Nah, jadi kalau 3 SKS, Anda paling maksimal itu hanya bisa tidak hadir 5. Baik itu di daring maupun itu di luring. Kalau lebih dari itu, nah otomatis D. Ya, otomatis D. Tidak ada toleransi apa-apa. Nah, kalau misalkan Anda kurang dari 50%, maka otomatis E. Tidak ada toleransi. Karena kehadiran itu tidak bisa dirubah. Jadi, Anda tidak kuliah ya suka-suka Anda, tapi dengan catatan tertentu. Kalau misalkan kurang dari 50% silakan E, kalau kurang dari 75% tapi lebih dari 50%, maka otomatis D. Ya, silakan pilih mau nilai yang mana. Mau nilai garpu atau mau nilai senyum. Ya, kalau misalkan tidak hadir. Nah, ini adalah default dari nilai. Bisa jadi ada perubahan dari dosen-dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Itu hak prerogatifnya dosen. Nah, tapi secara default di sistem seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini adalah mata kuliah yang wajib Anda jalani selama 8 semester. Anda ada di semester 1 ya. Ada di semester 1. Sorry. Oke, Anda ada di semester 1. Jadi di setiap semester itu ada 2 klasifikasi mata kuliah. Yang pertama adalah case-based learning dan yang kedua adalah project-based learning.
Perbedaannya gampang, nggak perlu susah-susah. Kalau case-based learning, artinya Anda harus menyelesaikan kasus, real case. Mau itu di berupa kasus yang diberikan oleh dosen, atau kasus industri yang dijadikan case untuk Anda selesaikan dan Anda analisis. Kalau project, Anda harus buat produk. Nah, itu aja bedanya. Jadi kalau misalkan di semester 1, itu Anda ada di case-based learning. Jadi isinya kasus semua. Nah, jadi seperti itu ya. Ada berapa mata kuliah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mata kuliah itu isinya adalah kasus semua. Anda belum perlu untuk buat produk. Karena kenapa? Anda harus memiliki fondasi umum dulu. Nah, mungkin Anda tiba-tiba melakukan rekayasa perangkat lunak atau pengembangan aplikasi web tanpa mengetahui fondasi umum. Itu namanya jenius, ya. Berarti Anda udah belajar duluan. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi perbedaannya seperti itu. Dan Anda ada di semester 1. Nanti materi ini ada QR code-nya, silakan di-download dan Anda pelajari juga kembali. Karena kami tidak akan memberikan ini lagi di semester 2 ke atas. Jadi Anda sudah tahu. Ya. Nah, kemudian untuk perbaikan, ya, kita ada fitur perbaikan juga. Untuk UTS itu diserahkan ke dosen masing-masing. Mau dia ada perbaikan boleh, mau dia tidak ada perbaikan juga boleh. Jadi masing-masing dosen itu punya hak prerogatif. Bahwasanya ketika Anda nilainya jelek, ya itu terserah dosennya. Silakan komunikasi ke dosennya, jangan cari saya, ya kan? Nah, jadi kalau misalkan Anda UTS dan UAS tidak belajar, kemudian dapat nilai 20, ya silakan tanya dosennya, Pak, boleh ada remedial nggak, Pak? Kalau misalkan tidak ada remedial, jangan marah. Ya. Atau pilihan kedua ada semester antara. Ya. Tapi dengan catatan harus maksimal adalah 9 SKS. Nah, dan syarat kedua adalah mata kuliahnya sudah pernah ditempuh di semester sebelumnya. Nah, jadi begitu. Atau pilihan terakhir yang paling parah adalah mengulang mata kuliah di semester akhir. Ya, ini bukan paling parah, ini ya udah biasa. Kalau misalkan Anda berkuliah, ya silakan mengulang. Kalau misalkan dapat nilai E. Tadi harapannya Anda belajar dengan benar. Jangan sampai dapat nilai E. Ya minimal ya C lah, nggak masalah. Ya. Oke. Kemudian terkait dengan cuti akademik. Cuti akademik itu maksimal 2 semester. Ya. Dan diajukan di awal semester pada periode masa registrasi awal semester dengan alasan yang tepat. Jadi nggak boleh setelah registrasi, ketika Anda sudah selesai registrasi atau udah lewat tanggal registrasi, Anda langsung mengajukan cuti. Ini nggak boleh, jangan. Ya, maka tidak bisa. Maka Anda ya dianggap tidak hadir saja gitu loh. Nah, jika permintaan cuti diajukan pada semester berjalan, ada ketentuannya. Maka Anda wajib melunasi SPP yang sedang berjalan. Oke. Nah, untuk pindah, Anda diperbolehkan pindah dengan alasan yang tepat, ya. Terkait yang pertama adalah alasan yang jelas. Misalkan, Pak, saya mau pindah ke provinsi, Pak, provinsi Jawa Timur, atau tiba-tiba ke provinsi Sulawesi Utara. Jadi nggak bisa untuk melanjutkan kuliah di sini. Itu boleh. Nah, kemudian kapasitas mahasiswa, misalkan mahasiswa kita udah terlalu penuh, nah itu diperbolehkan. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kalau pindah program studi seperti apa, Pak? Misalkan saya semester 1 ini setelah saya pikir-pikir nggak kuat, Pak, ada di semester ada di sistem komputer, mau pindah ke manajemen, Pak. Mau coba-coba dulu. Nah, itu hanya dapat dilakukan sekali dalam 8 semester. Nah, jadi kalau misalkan Anda pindah program studi di semester 3, ya otomatis yang bisa direkognisi adalah mata kuliah yang umum-umum saja. Apa contohnya? Pancasila, bahasa Inggris. Nah, kalau misalkan mata kuliah yang ada di program studi itu tidak bisa direkognisi. Otomatis SKS Anda otomatis pasti akan berkurang. Nah, kemudian
Untuk pengunduran diri diperbolehkan, itu adalah hak mahasiswa. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau misalkan pengunduran diri, maka Anda diperbolehkan untuk mengundurkan diri dengan cara menuliskan surat tertulis kepada rektor melalui program studi yang bersangkutan. Nah, jadi seperti itu ya. Dan ketika Anda mengundurkan diri, itu akan diterima keterangan capaian perkuliahan. Jadi mata kuliah apa saja yang sudah dilewati di sini dan nilainya seperti apa, itu akan Anda terima ketika Anda mengundurkan diri atau pindah perguruan tinggi. Nah, jadi seperti itu. Nah, keluar atau mengundurkan diri yang dikarenakan indeks prestasi. Itu jangan sampai Anda keluar atau mengundurkan diri karena IPK Anda di bawah 1,5 ketika semester 1 sama semester 2. Dan semester 3 dan 4 itu tidak boleh di bawah 2. Jadi ini merupakan ketentuan bahwasanya Anda tidak boleh mencapai IPK yang serendah ini. Ya, belajarlah. Anda kan sudah mahasiswa gitu kan. Nah, kemudian ada lagi mengundurkan diri karena tidak melakukan registrasi. Nah, jadi registrasi ini merupakan tahap yang wajib dilakukan oleh mahasiswa ketika setiap awal semester. Mau itu semester 1, semester 2, dan tidak boleh lewat tanggalnya. Makanya harus diperhatikan kalender-kalender akademik itu. Dan itu sudah saya sampaikan ada di Mentari. Ya. Nah, ketika Anda tidak melakukan registrasi dari lebih dari 2 semester, maka Anda dianggap keluar ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian tidak melakukan registrasi sebanyak 2 semester jika mahasiswa mengambil cuti, ya, sudah mengambil cuti sebanyak 1 kali. Seperti itu. Nah, untuk S1 itu di kita ada 3 jenis ujian akhir atau yang disebut dengan ujian akhir ya. Kalau kita untuk mendapatkan gelar sarjana itu ada 3 caranya. Yang pertama adalah skripsi atau yang sekarang itu disebut dengan tugas akhir. Yang kedua adalah komprehensif dan yang ketiga adalah karya tulis. Tapi yang paling umum adalah tugas akhir atau skripsi, ya. Jadi seperti itu. Nah, ketika Anda wisuda, itu akan menerima SK Yudisium dan dinyatakan lulus. Nah, kemudian sudah memperbaiki naskah ujian tugas akhir Anda, TA, ya. TA, dan mencetaknya berupa hard copy, kemudian melunasi administrasi. Jangan sampai ada administrasi yang tertunda, kemudian tidak ada tanggungan peminjaman buku di perpustakaan, dan sudah melewati sertifikasi kompetensi. Nah, jadi ini Anda baru semester 1. Kalau semester 4 ada waktu, maka Anda harus mengikuti sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP Unpam dan akan mendapatkan sertifikat Garuda yang diakui negara kita terkait dengan skill dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di Prodi Sistem Komputer. Dan yang terakhir, Anda harus melewati tes bahasa Inggris. Harus pandai bahasa Inggris ya, karena di semester 1 itu ada mata kuliah bahasa Inggris. Communication lagi, Anda harus pandai ngomong. Ya, jangan tiba-tiba nanti ditanya dosen pandai bahasa Inggris ya little Pak. Nah, itu tidak boleh. Ya, oke, baik itu saja dari saya, dari tim pendidikan program studi sistem komputer. Silakan Anda download materinya dan Anda pelajari baik-baik lagi di rumah, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang banyak urusan ya, seperti reguler CS atau enggak reguler B. Nah, jadi dipelajari kembali. Oke, baik itu saja dari saya. Saya stop share screen dulu. Kemudian jika ada pertanyaan silakan dipertanyakan. Saya akan kembalikan ke moderator Ibu Sarah Anjani, Eskom MCF. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Afif Rizky Andika STMT atas penyampaian materinya. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab bagi mahasiswa yang memiliki pertanyaan. Silakan bisa raise hand. Kemudian nanti mahasiswa yang didahulukan itu bisa langsung open mic, kemudian menyebutkan nama dan menyampaikan pertanyaannya begitu. Atau enggak bisa dari kolom chat ya teman-teman. Silakan yang ingin bertanya bisa raise hand. Halo, saya Bu. Halo, Ya, ada suara Bu? ya, ya ada. Ya, silakan. Ini Bu, kan saya kan udah daftar di CS gitu ya. Terus kalau misalkan Silakan mau sebut pindah ke perkenalan dulu ya untuk kenalan, silakan diperkenalkan dulu namanya ya. perkenalkan nama saya Ibnu Faizal Bantani. Saya dari reguler CS. Izin bertanya Bu. Itu Bu, kalau Ya, misalkan reguler CS pindah ke reguler B atau A gitu bisa nggak Bu ya? oke. Apakah bisa pindah reguler CS ke reguler? Silakan mungkin dari bidang pendidikan untuk bisa menjawab. Pak Apip dipersilakan. Izin, Pak Habib, saya dulu. Ya udah. Atau ya Tadi Pak Rikil. yang bertanya siapa pahlawan on cam, bisa on cam. Lagi di WC Pak. Kok zoomnya dua sih? Baik, Bapak tanya dulu siapa pahlawan. Nama ininya tadi Ibnu ya? Iya, iya, Ibnu Pak, Ibnu Pak. Ibnu udah bayaran belum di regular CS? Ini udah. Nah, kalau udah bayaran sudah tidak bisa berpindah reguler jika calon mahasiswa baru, kecuali belum ada registrasi pembayaran. Masih bisa berpindah ke reguler yang lainnya. Dan misal Ibnu kuliah reguler CS mau pindah ke reguler lainnya di semester selanjutnya hanya bisa diperbolehkan di semester 3. Tidak boleh di semester 1 atau 2. Bisa dipahami? Ya bisa Pak, makasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Ya, silahkan. Kalau bisa on cam ya. Assalamualaikum Pak. Saya Widi Dwianggoro dari reguler CS. Saya mau bertanya Pak, untuk pembuatan kartu mahasiswa itu dari jam berapa sampai jam berapa ya Pak? Baik, Widi Dwi Anggoro. Pembuatan KTM dimulai dari jam 8 pagi. Sudah ada. Kalau untuk hari biasa bisa sampai jam 7 malam. Tapi kalau untuk hari Sabtu seperti ini hanya sampai jam 4 sore. Oh, sampai jam 7 malam ya Pak ya? Ya, karena antriannya cukup banyak. Tadi pagi Bapak juga lihat antriannya cukup banyak karena memang menjelang PKKMB ini mahasiswa ataupun calon mahasiswa yang sudah melakukan registrasi langsung diarahkan untuk membuat KTM. Karena kalau mau ikut PKKMB wajib punya KTM. KTM itu sebagai syarat untuk scan barcode sebagai peserta. Kalau satu lagi Pak, kalau untuk ini My Unpam itu juga sama Pak, sampai jam 7 malam. My Unpad sistem
Nggak ada sistem. jamnya, bisa diakses 24 jam. Karena semalam saya akses belum bisa, Pak. Belum bisa login. Apa kendalanya? Pas username password gitu, Pak. Kan passwordnya kan masih default itu kan. Username password salah. Iya, Udah saya registrasi, bayaran. udah, Pak. Kalau masih tidak bisa, silahkan datang ke kampus ke staf IT Center. Nanti Tuh, di reset passwordnya bisa dibantu oleh staf IT. itu dari jam berapa, Pak? Sama staf IT itu dengan pembuatan KTM ruangannya di belakang lift lantai 1. Sampai jam 7 malam juga, Pak. Iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Silakan ada yang ingin bertanya lagi terkait dengan materi yang sudah disampaikan untuk memperjelas ya Saya Bu, teman-teman. Ya, silakan. Bisa on cam ya, oh iya sekalian Bu. kenalan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tubagus Ahmad Jadeda Tijani dari reguler CS. Saya ingin bertanya Bu, kan tadi kan Pak Apip kan sudah menjelaskan jika kita ingin pindah prodi itu ketika semester 3 ya Bu ya. Iya, silakan. Ya, semester 3. Apakah ketika kita sebelum registrasi bisa pindah prodi apa enggak itu Pak? Kita belum menyelesaikan registrasi nih Pak posisinya. Oke, baik. Baik, baik. Ah, ini Pak Aldi ada di sini mau menjawab nggak nih? Monggo Pak Aldi di open mic saja untuk menjawab eh, pertanyaan dari mahasiswa sama ada beberapa tambahan terkait sama pindah prodi sebelum registrasi atau setelah registrasi. Apa boleh diperbolehkan? Halo, halo, Assalamualaikum. Suara saya ada. Ada. Silakan Pak Aldi. Tadi mungkin untuk terkait pindah prodi. Kalau sebelum registrasi, biasanya ke PMB kan nanti langsung datang ke PMB disampaikan saya mau pindah prodi. Biasanya diperbolehkan nanti di PMB karena kan eh, registrasi ulang itu kan memastikan gitu kan bahwa saya mau berkuliah di sini, kemudian melakukan pembayaran di semester awal dan juga prodi yang dipilih apa gitu kan. Kalau misalkan setelah registrasi mau pindah, jadi sudah memilih dulu program studi sistem komputer, tapi ternyata tidak sesuai dengan keinginan atau tidak sesuai dengan hati atau mungkin orang tua tidak setuju ataupun dan yang lainnya. Nah, itu mungkin nanti dikomunikasikan dulu ke Pak Kaprodinya dulu. Jadi kenapa mau pindah, disebutkan kenapa, nah nanti ditindaklanjuti. Nah, mungkin tadi ada tambahan cuti terkait cuti. Nah, cuti yang tidak ada di situ kan tadi di aturannya itu di cuti itu diperbolehkan setelah mengikuti 2 semester. Tapi gimana misalkan di semester 2 atau di akhir semester 1 tiba-tiba saya sudah menikah dan juga mau melahirkan gitu kan. Nah, itu sebenarnya tidak ada di aturan kampus terkait cuti melahirkan, tapi eh, bagi mahasiswi yang nanti mungkin di semester 1 atau semester 2 mau cuti dan cutinya itu mungkin melahirkan dan belum tamat 2 semester, itu kan belum bisa cuti ya. Nah, nanti bisa dikomunikasikan. Misalkan kan biasanya hamil itu kan 9 bulan ya. Oh, misalkan pas awal masuk semester 1, misalkan sudah mengandung 2 bulan, misalkan lamanya. Nah, berarti sisa
sekitar 7 bulanan lagi gitu kan ya akan melahirkan gitu. Nah, untuk di perkuliahan itu di akademik biasanya kan 1 tahun akademik itu bukan 12 bulan ya, tapi 8 bulan. Biasanya satu semesternya itu 4 bulan, jadi tidak full 6 bulan. Jadi kalau misalkan 1 tahun akademik biasanya ya 8 bulan. Nah, berarti kan kalau tinggal sisa 7 bulan lagi di semester 2 akan melahirkan. Nah, saat misalkan sudah tahu mungkin oh nanti 7 bulan lagi akan melahirkan, nah itu bisa dikomunikasikan terlebih dahulu gitu ya sebelum masih jauh-jauh hari dikomunikasikan perkiraan mungkin nanti tidak bisa mengikuti perkuliahan di bulan apa gitu. Nah, mungkin nanti sifatnya bukan cuti ya, mungkin nanti akan ada tugas-tugas dialihkan yang awalnya mungkin perkuliahannya itu di daring nanti dialihkan untuk perkuliahannya untuk luring gitu ya meskipun nanti eh, secara teknisnya luringnya itu terkait perkuliahannya seperti apa itu dikembalikan kepada dosen yang mengajar ya yang bersangkutannya lagi bisa jadi nanti perkuliahannya itu di Mentari khusus mahasiswa tersebut ataupun juga mungkin digantikan dengan tugas-tugas lain. Nah, mungkin itu terkait cuti yang tadi mungkin belum disampaikan karena kan mungkin nanti takutnya nanti ada mahasiswi di sini yang mau melahirkan di semester 2 atau di akhir semester 1 sedangkan tadi persyaratan untuk bisa mengajukan cuti itu di semester 3 jadi harus mengikuti 2 semester terlebih dahulu. Mungkin itu saja Pak Apip tambahannya dari saya. Oke, terima kasih Pak Aldi. Bagaimana? Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin cukup. Oke, baik, terima kasih. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Saya Kak izin bertanya. Ya, silakan. Halo. Ibu ya, Saya izin. bukan Kak ya. Oh ya, Ibu, sorry maaf. Perkenalkan nama saya Aryo Saputra Azarli dari Reguler A. Saya izin bertanya, kan kalau di persyaratan S1 itu kan minimal 8 semester 4 tahun ya Pak ya, dan maksimal 10 semester 5 tahun. Nah, jika ada siswa yang sudah 10 semester tetapi nilainya tidak memenuhi kelulusan, maksudnya nilainya kurang nih, itu yang 10 semester itu akan tetap diluluskan atau tidak Pak? Terima kasih. Kan Bapak untuk bisa menjawab pertanyaan saya. Oke. Terkait dengan kelulusan, yang paling optimal itu kan 4 tahun ya, 8 semester. Misalkan maksimal kan 7 tahun. Nah, kalau misalkan semester 10 kan berarti kan masih ada 4 semester lagi ya. Kecuali kalau misalkan IPK-nya kurang dari 3, otomatis ya 4 semester itu dimanfaatkan untuk perbaikan MK-MK yang tidak memenuhi persyaratan kelulusan. Jadi tidak boleh ada nilai C, seingat saya. Nah, jadi begitu. Nanti dimanfaatkan untuk 4 semester, semester 14 itu maksimal itu ngambilnya 24 SKS, itu dimanfaatkan untuk mengambil mata kuliah yang tidak lulus. Nah, sebenarnya di setiap semester itu sudah ada cantumkan bahwasanya Anda kan setiap semester itu kan ngambil kan 20 SKS. Nah, maksimal SKS yang diambil itu kan sebenarnya maksimalnya 4 SKS, 24 SKS kan. Misalkan di semester 3 itu ada mata kuliah yang tidak lulus 1 atau enggak 2. Nah, maka Anda bisa mengambilnya itu di semester 4 karena kita kan pembukaan mahasiswa baru itu kan tiap semester ada gitu kan. Otomatis dia mata kuliah yang sudah Anda lewati yang nilainya itu jelek itu pasti akan terbuka kembali. Nah, Anda
memanfaatkan semester tersebut untuk mengambil mata kuliah yang mengulang. Jadi satu semester bisa jadi Anda mengambilnya 24 SKS, 20 SKS itu mata kuliah yang paket, 4 SKS diantaranya itu ada mata kuliah Anda yang mengulang. Kalau 3 SKS, satu mata kuliah yang ngulang itu 6 SKS, maka 3 SKS itu diambil di semester 4, lalu di semester selanjutnya akan mengambil mata kuliah yang ngulang kembali. Nah, jadi seperti itu ya. Ya, Jarang baik Pak, sekali terima kasih. mahasiswa kita yang lulusnya itu lebih dari semester 12 itu jarang sekali. Ya, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Gimana? Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, ya silakan Radika Dewa. Ya, halo, perkenalkan, nama saya Radika Dewa Dilaga. Izin bertanya ya, Bu. Untuk yang di bagian ini kan, di mekanisme wisudanya ada kegiatan mengikuti Test of English as Foreign Language kan. Itu kalau di Unpam ini disediain tempat lesnya kah atau tidak ya? Maksudnya ya tempat buat mempelajari ininya English lesnya gitu. Gitu. Itu aja sih. Nah, Oke, baik. Untuk tempat les ya di kampus pusat di Tangerang ya, di Tangerang Selatan itu ada lembaga bahasa sebenarnya. Nah, kalau untuk di Serang, eh, alhamdulillahnya kita masih belum ada. Nah, jadi memang Anda kalau misalkan mau mengambil les itu ada di lembaga bahasa yang ada di Tangerang Selatan. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa diadakan lah untuk terkait dengan lembaga bahasa ini sebagai media eh, pelatihan bahasa Inggris lah untuk mahasiswa. oke baik Pak, terima kasih jawabannya. Iya, sama-sama. Baik, kita buka untuk dua penanya terakhir ya. Silakan yang ingin bertanya. Untuk dua orang terakhir kami persilahkan. Apa masih ada rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Oh ya, informasi ya teman-teman untuk presensinya sudah Ibu share di chat. Itu silakan bisa melakukan presensi ya. Ya, silakan apa ada yang masih ingin bertanya? Cukup. Saya Bu izin bertanya Bu. Baik, silakan Rizky. Oke Bu, saya izin bertanya Bu. Ini kan untuk reguler C kan PKKMB-nya hari Kamis ya Bu ya. Saya di situ kan ada shift ya Bu ya. Itu gimana ya Bu ya? Saya kan masih ada kerjaan juga soalnya. Itu aja sih Bu dari saya Bu. Silakan mungkin Masih Pak kerja Rikil. apa tadi? Pertanyaan. Ya Ada Pak. kerjaan. Iya Kerjaan Pak. apa? Saya di bagian umum pengadilan Pak. Masih harus ngelayanin Pengadilan, pihak juga sih Pak. pengadilan tinggi apa pengadilan negeri? Pengadilan agama Cilegon Pak. Oh, pengadilan agama Cilegon. Dekat PJB Cilegon ya. Iya Pak ya. Oke, Rizky Fandi, jika tidak bisa hadir karena tidak diizinkan cuti ataupun tidak diizinkan oleh pimpinan perusahaan atau tempat bekerjanya, boleh mengikuti PKKMB di semester selanjutnya, tapi dengan hanya daring, tidak melalui luring, atau hanya online saja, tidak mengikuti offline-nya. Kalaupun Rizky Fandi Kamis tidak hadir, lalu memaksakan daring atau PKKMB online-nya tetap mengikuti, itu tidak akan bisa. Karena apa? Karena untuk mahasiswa baru
sebelum melangkah ke PKKMB daring harus wajib melakukan PKKMB luring terlebih dahulu ataupun offline-nya yang hari Kamis, baru melakukan daringnya. Jadi kalau tidak bisa hadir di PKKMB offline dan memang benar-benar urgent, tidak bisa izin dan lain sebagainya, maka PKKMB-nya di semester selanjutnya hanya online. Bisa dipahami? Oke, bisa Pak. Oke. Bagi yang lainnya, jika memang tidak berhalangan dan lain sebagainya, diwajibkan mengikuti PKKMB offline. Karena di situ teman-teman bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan teman, mendapatkan pengalaman. Di semester selanjutnya kalau mengikuti PKKMB tidak mengikuti PKKMB offline-nya, hanya online-nya. Jadi pengalaman mengikuti PKKMB itu hanya 1 kali seumur hidup kalau kuliah di Unpam. Jadi kalau ikut PKKMB semester 1, semester selanjutnya tidak akan ikut PKKMB lagi, hanya ada di semester 1. Begitupun ketika tidak mengikuti semester 1, wajib mengikuti semester 2. Kalau semester 2 belum ikut, semester 3, 4, 5, 6, 7, sampai 8, kalau mau skripsi belum ikut PKKMB, wajib mengikuti PKKMB. Jadi ini adalah program wajib untuk mahasiswa baru. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi Pak dari kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazili. Ingin bertanya terkait isi materi di semester 1 ini apa saja supaya bisa prepare begitu Pak sebagai mahasiswa atau mahasiswi baru. Ini mau saya yang jawab atau Pak Amri yang jawab ini? Nampaknya mahasiswanya baru semangat sekali. Saya senang sekali dengan mahasiswa-mahasiswa seperti ini. Sudah siap untuk dikasih nilai E kayaknya. Iya. Oke. Tidak perlu memprepare apa-apa. Kalau mau prepare pun Anda udah tahu caranya. Silahkan tanya ChatGPT. Mata kuliah ini tentang apa? Belajar apa? Ya, sekarang ChatGPT belum apa ya, agak kurang canggih ya. Gemini lah, Gemini. Nah, ya. Jadi Anda udah lebih canggih daripada saya. Nah, silakan dipelajari. Kalau misalkan Anda mau lihat YouTube, banyak YouTube ya. Nah, jadi seperti itu. Untuk nanti apa isi mata kuliahnya, Anda bisa langsung masuk ke kelas dan ikuti mata kuliahnya dengan serius. Ya. Ada dosen yang galak, ada dosen yang tidak. Nah, jadi begitu ya. Baik, kebetulan ya teman-teman di sistem komputer sendiri ini juga ada websitenya tersendiri. Jadi ketika teman-teman ingin mengetahui MK apa saja di semester 1 sampai semester 8 itu di websitenya sudah tersedia. Begitu. Jadi terkait dengan berkas misalnya template-template ketika skripsi semuanya itu ada di website. Kalender akademik semuanya ada di website Prodi Sistem Komputer gitu. Jadi silakan bisa main-main ke website Prodi kita ya. Gitu. Baik, ada tambahan lagi dari Pak Aldi mungkin? Oke, mungkin sedikit tambahan saja, Bu. Tadi terkait kalau misalkan Pak saya udah maksimal mentok lama lama kuliahnya. Tadi kan 14 semester ya lama perkuliahannya, tapi nilainya masih jelek. Banyak E-nya gitu misalkan atau IPK-nya sangat kecil, nasakom gitu kan ya nasib 1 koma. Nah, saat kita nanti kan ada sosialisasi lagi ya tentang terkait tata cara dan persyaratan sidang skripsi. Nah, nanti disampaikan untuk melanjutkan ke sidang skripsi itu biasanya IPK-nya sekurang-kurangnya itu 2, kemudian metodologi penelitiannya sudah minimal C, dan juga sudah tidak ada lagi mata kuliah yang E. Nah, kalau misalkan tadi IPK-nya masih kecil, kemudian nilainya masih ada yang E, nah, berarti ada kesempatan untuk bisa memperbaiki nilai tersebut sampai dengan maksimal 14 semester. Kalau misalkan selama 14 semester atau 7 tahun perkuliahan masih belum
lolos atau nilainya masih jelek, nah itu ya akan otomatis ya drop out gitu ya. Jadi untuk idealnya atau optimalnya lulus itu selama 8 semester atau 4 tahun. Nah, selama 4 tahun ternyata nilainya masih kurang atau nilainya masih jelek atau IPK-nya belum menyentuh 2, nah itu kan belum bisa mendaftarkan skripsi atau persyaratan untuk sidang. Nah, jadi nanti diberikan waktu untuk memperbaiki nilai tersebut maksimal sampai dengan 14 semester atau selama 7 tahun perkuliahan ya mungkin itu. Nah, tadi mungkin terkait Pak yang dipersiapkan apa? Nah, itu tadi sudah disampaikan ya sama Ibu Sarah. Untuk perkuliahan di semester 1 bisa dibaca silabusnya atau kurikulumnya, bisa dibaca semester 1 akan mempelajari perkuliahan atau mata pelajarannya apa saja. Nah, itu silakan rekan-rekan bisa akses di websitenya sistem komputer PSDKU Unpam ACID ya di situ nanti tinggal dilihat list mata kuliahnya apa saja sehingga nanti waktu masuk perkuliahan sudah ada ancang-ancang atau persiapan akan mempelajari apa ya. Rekan-rekan di sini sekali lagi di sini bukan lagi siswa ya tapi mahasiswa. Jadi bersikap dan juga berperilakulah selayaknya mahasiswa ya. Jadi tidak perlu menanyakan hal-hal yang sepele lagi ya yang terkait seperti itu rekan-rekan sudah bisa mencarinya sendiri lagi gitu ya karena rekan-rekan di sini sudah menjadi orang dewasa ya bukan lagi anak-anak SMA, anak-anak sekolahan ya mungkin itu tambahan dari saya Bu Sarah terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saldi atas tambahannya. Baik, mungkin ya, baik mungkin eh, untuk sesi tanya jawabnya kita akhiri sampai di sini ya. Mungkin jika ada yang kurang jelas bisa Sarah, menghubungi. sedikit tambahan sebelum ditutup. Baik, silakan. Riset Menunpam boleh setelah PKKMB. Boleh kalau Menunpam. Tapi kalau KTM harus sebelum PKKMB. Nah, KTM itu harus digunakan ketika PKKMB. Nah, yang terakhir Bapak ingatkan, komunikasi di grup maba tolong dijaga. Karena ada dosen, ada prodi, dan ada teman-teman hima juga. Teman-teman tadi sudah disampaikan oleh Pak Aldi, bukan lagi anak SMA, tapi sudah jadi mahasiswa. Kalau mahasiswa harus sopan santun, dijaga etikanya, dan juga berkelakuan baik. Di beberapa chat Bapak udah 8.000 di chat Bapak udah beberapa ada mahasiswa yang kontak tanpa salam dan tanpa perkenalan, begitupun panggilannya tadi ada yang abang, ada yang kakak, ada yang mas, dan lain sebagainya. Jadi kalau memanggil dosen, panggillah dengan Bapak, Ibu dosen. Begitupun mau komunikasi dengan dosen siapapun, harus menjaga komunikasinya dengan komunikasi yang baik. Itu Bapak ingatkan, gunakan grup tersebut untuk komunikasi hal-hal yang baik dan positif. Terima kasih Bu Sarah, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Habib atas banyak pemaparan materinya serta tadi menjawab pertanyaan dari beberapa mahasiswa. Terima kasih juga untuk rekan-rekan mahasiswa yang sudah bertanya. Baik, demikian rangkaian acara sosialisasi persiapan perkuliahan bidang kemahasiswaan dan pendidikan Prodi Sistem Komputer semester ganjil 2026-2027 yang telah kita lakukan bersama.
Baik, yang ketinggalan info, teman-teman boleh cek di YouTube Prodi Sistem Komputer atau medsos, Instagram, ataupun media-media sosial Prodi Sistem Komputer. Karena Bu Sarah nge-lag ya, ini kita tutup saja dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Pak. Ahem. Halo. Iya. Ngapain Bang? Halo. Udah tah ini. Udah tah. Udah. Udah selesai, bisa keluar. Keluar Bang ya. Jangan lupa itu daftar hadirnya itu. Ya, cowok udah. Daftar hadirnya itu isi. Nanti semester 2 ngulang lagi. Di mana coy ngisinya coy? Di kolom komentar itu Bang. Udah dikirim Bang, ada di WA juga kan. Oh ini wajib kok.